Assalamualaikum Syekh. Saya Basil. Saya nak bertanya tentang hukum kalau kita minum daripada gelas yang ada lambang syarikat arak, dan kita yakin dalam gelas tu pernah dituang arak sebelum ni. Jadi apakah hukumnya kalau kita minum air daripada gelas tersebut? Assalamualaikum Syekh. Saya Muhammad Timizi bin Mustafa. Saya ingin bertanyakan, apakah hukum membela jin bagi tujuan perubatan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi dari pertanyaan si penanya kita yang pertama, sana ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama menggunakan gelas yang ada lambang arak. Kemudian yang kedua menggunakan gelas yang dalam perhitungannya sudah dipergunakan sebelumnya oleh orang yang meminum arak. Jadi kita dengan bagian yang pertama daripada pertanyaan tersebut, bagaimana kira-kira dengan kita menggunakan syiar-syiar yang seperti itu? Tidak mesti dengan minuman, mungkin juga dengan pakaian. Jadi pakaian, katakan saja sebuah bank konvensional memberikan satu jenis pakaian kepada kita, atau jam misalnya, yang kita sangat pasti bank tadi itu bukan terlibat dalam muamalah Islamiyah, dia terlibat dengan pinjaman berfaedah, bank konvensional, kita tahu. Jadi daripada berbagai aktivitinya, kebanyakannya itu adalah meminjam dan meminjamkan. Meminjamkan dengan persentase, dengan peratus bunga yang lebih tinggi, dan juga memberikan persentase bunga yang lebih rendah kepada yang meminjam, kepada yang menyimpan. Jadi ulama mengatakan tidak jauh berbeda hukumnya dengan seseorang yang meminum teh atau juga Coca-Cola atau jenis-jenis minuman yang boleh diminum, tapi dengan gaya atau juga dengan cara seperti orang yang sedang meminum khamar. Jelas yang diminum tadi itu air putih, tidak lebih daripada teh saja, tapi mungkin dengan cawannya yang ada lambang khamar, atau gaya meminumnya seperti pada tu dia minum khamar, atau juga dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan kumpulan yang meminumnya tadi itu ternyata dengan kumpulan pemabuk. Jadi yang walaupun kita tidak terbabi, yang walaupun dengan kita tidak meminum khamar, ataupun juga dengan kita bukan daripada kumpulan yang berkenan, tapi pada saat dengan kita mengenakan syiar atau juga logo yang mereka miliki, itu kalau dalam bahasa hadis disebut tasyabbah bihim, tasyabbaha bihim. Nabi kita bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalaulah yang diminum tadi itu ternyata bersih daripada khamar, tidak ada kesan najisnya, tidak ada kesan kotorannya, hanya semata-mata dengan menggunakan cawannya saja. Pertanyaan yang kita tanyakan, apakah memang dalam keadaan terpaksa? Apakah memang sudah tidak ada cawan selain daripada itu? Kalau memang dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat? Tapi kalau seandainya masih ada yang lain, kenapa dengan kita menggunakan cawan tersebut? Yang itu secara tidak langsung seakan-akan dengan kita mempropagandakan khamar yang diproduk oleh pihak-pihak tertentu. Sementara yang kedua, kalau dengan yang kedua pasti dan pasti tidak, tafsir yang kita sebutkan tadi pasti dan pasti hukumnya haram. Sebab kalau kita dapat pastikan bahwasanya gelas tadi itu telah digunakan oleh si pemabuk, oleh si peminum sebelumnya, berarti air yang kita masukkan mutanajis. Maka yang walaupun dengan kita hanya terimbas dengan bekasnya saja, atau hanya dengan sebagiannya saja, sebagaimana yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, banyak atau sedikitnya khamar atau arak yang diminum hukumnya sama. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ma haruma katsiruhu faqaliluhu haram. Banyak haram, sedikit pun juga hukumnya sama. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua agak pelik sedikit. Jadi membela jin, Masya Allah, tabarakallah. Kok begitu mudah ya dengan kita untuk menguasai jin, sampai jin itu mau dibelah sama kita. Padahal di segi teknologi jin dan di segi kemampuan mereka, coba dengan bahasa kurang lebihnya, jin boleh masuk ke dalam tubuh kita tidak boleh masuk ke dalam tubuh jin. Berarti jin lebih hebat. Jin boleh nampak kita. Oh, ini pengajian di TV Hijrah, jin pun juga tengok, Masya Allah, tabarakallah. Sementara kita tak nampak jin duduk di mana dengan kita sekarang ini, di sudut mana, di pojok mana, di bagian mana. Jadi jin yang
hebat tadi itu ternyata boleh berada di bawah leluasa daripada manusia. Ya memang kalau dengan kehebatan manusia sih, manusia tidak akan mampu untuk menundukkan jin dan juga dengan makhluk Allah lainnya. Tapi pada saat dengan manusia memohon pertolongan kepada Sang Pencipta, mendapatkan kekuatan daripada Allah Jalla wa'ala, jin atau dengan sesiapa saja akan tunduk, ikut hasrat dan keinginannya. Pertanyaan yang ditanyakan, boleh atau tidak? Jadi kalau dengan kita ingin berpedoman dan berpanduan dengan hukum, coba dengar. Jadi terlepas daripada kiai kah, maulana kah, habaib kah, masyayikh kah, siapa saja, kita kembali kepada asal muasal kita, kembali kepada yang diturunkan firman Allah yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutin aku. Ada tak dalam sejarah Rasulullah, Nabi kita pernah mengkhidmahkan atau memperalat jin untuk kepentingan umat, atau juga untuk kepentingan perobatan, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya? Pernah pada suatu ketika Nabi kita bersabda, jin melintas di hadapanku atau setan melintas pada waktu aku sembahyang, maka pada itu langsung kutangkap. Dan Nabi kita berencana untuk mengikat jin supaya besok harinya nanti akan jadi tontonan para sahabat. Saat ketika Nabi kita bersabda, aku teringat dengan perkataan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikan aku suatu kekuasaan yang tidak sepatutnya kau berikan kepada sesiapapun setelah aku. Maka pada seketika itu juga Nabi kita bebaskan jin atau syaitan tadi itu pada malam hari itu. Jadi Nabi kita tidak pernah membela jin dan tidak pernah minta tolong dengan jin. Nabi kita dengan usaha ikhtiar yang kalau memang dapat kita laksanakan dengan kemampuan manusiawi, Nabi kita laksanakan. Kalau tidak, Nabi kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga kalau pada saat dengan kita mempunyai qarin atau mempunyai teman daripada jin yang siap khidmat untuk membantu kita, tidak akan mungkin dengan jin hanya taat tunduk begitu saja. Mesti akan ada habuan, ada imbal balik yang diperolehinya daripada kita, dan kita juga harus tunaikan hasrat keinginan yang diinginkan oleh mereka, yang kadang-kadang menunaikan permintaan daripada jin boleh membabitkan kita kepada perkara-perkara yang terlarang, dan mungkin juga boleh menjejaskan iman dan yakin. Hadza wabillahi taufik. Silakan, ada pertanyaan daripada hadirin di tumpannya, yang di belakang juga jangan berbicara. Fadilatul Syekh, soalan berkenaan dengan kupasan Syekh tentang ilmu tanpa amal tadi. Ilmu agama sekarang ini dipandang oleh sebahagian orang lebih rendah daripada ilmu teknologi yang lain. Bagaimanakah menanggapi permasalahan ini? Jadi ini satu problem yang memang sudah tersemat, atau satu problem yang sudah merebak dan memasyarakat di kalangan umat beragama. Jadi dengan tidak membeda-bedakan antara kumpulan dengan kumpulan, dan juga antara organisasi dengan organisasi, sampai-sampai juga kepada yang berpendidikan agama pun juga dengan pandangan yang hampir tidak berbeda. Jadi beranggapan kalau anak saya tidak pandai, tidak mengerti dalam dunia teknologi, tidak pandai menggunakan peralatan komunikasi yang serba canggih, itu berarti anak saya sudah ketinggalan zaman. Jadi betul-betul kita merasa rugi sekali. Jadi seakan-akan seperti satu musibah besar. Wah, mau gimana? Main komputer tak pandai, laptop tak tahu, netbook tak tahu, ini tak tahu, ini tak tahu. Jadi seolah-olah seperti suatu musibah besar yang menimpa pada keluarga tadi itu. Tapi kalau pada saat belum pandai baca Fatihah, atau belum melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya, atau tidak tahu berpakaian secara sunnah, atau tidak tahu makan minum secara sunnah, atau tidak mengenal ilmu agama secara amnya, itu kita relek-relek saja, santai saja, seakan-akan tidak ada satu apa-apanya yang berlaku. Jadi kenapa sampai jadi seperti itu?
Ya memang kalau dengan jawaban yang secara gamblang saja jelas itu satu kesalahan, suatu ketaksiran daripada kita. Dan yang terbabit atau yang membabitkan masyarakat dalam satu kesalahan tadi itu kita tidak menuding kepada sesiapa, itu kepada kita semuanya, daripada yang di atas sampai kepada yang di bawah. Yang pada saat misalnya kata saja dengan bahasa sederhana, orang yang mengaji, karena ilmu agama itu mudah kita dapatkan. Di pondok-pondok pesantren kita boleh mengaji, di masjid-masjid kita boleh mengaji, di surau-surau kita boleh mengaji, karena mudahnya tadi itu yang menyebabkan mereka salah tafsir. Tujuan kita memudahkan untuk mendapatkan ilmu agama di merata tempat, supaya umat ini beragama dan kenal Allah dan tahu matlamat hidup. Tapi dengan mereka berpandangan yang sebaliknya. Jadi seketika dengan pandangan sinis kepada ilmu, berpuncak daripada karena ilmu agama mudah kita dapatkan dan mudah kita pelajari, tidak seperti itu dengan teknologi dan tidak seperti juga dengan ilmu keduniaan, maka mereka beranggapan kalau memang agama itu bagus, mulia, tentu dengan kita tidak semudah yang kita khayalkan untuk kita mendapatkannya. Kita berehat seketika, insyaallah.